warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari. Di sini saya bersama Adaha Rahimi dan Nurmala Lubis. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai teori komunikasi dalam kepemimpinan lembaga perpustakaan. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan dimulai oleh Saudari Nurmala. Baiklah, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Kata komunikasi yang dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Secara umum, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis teori komunikasi. Dalam hal ini, saya hanya menjelaskan 5 jenis teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi Lasswell. Teori ini adalah model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu tindakan atau stimulus. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian, pembahasan, dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Yang keempat, teori informatif. Teori ini merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media balasan dalam berkomunikasi. Yang kelima, teori konstruktif. Yang kelima, teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan lembaga perpustakaan. Secara etimologi, pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti membimbing dan menuntun. Dengan begitu, di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu dipimpin dan memimpin. Maka, dari itu dapat kita ketahui bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasinya, sehingga orang tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Seorang kepemimpin lembaga perpustakaan harus memiliki skill kemampuan yang baik dalam mengatur dan juga mengendalikan sumber daya perpustakaan. Tidak hanya itu, seorang pemimpin lembaga perpustakaan juga harus mempunyai keahlian sebagai seorang pemimpin dan tentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bawahan dan juga lembaga perpustakaan yang berada dalam genggamannya. D. Gaya kepemimpinan lembaga perpustakaan. Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin dalam mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis dari gaya kepemimpinan antara lain: 1. Gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan hak secara penuh kepada para anggotanya untuk berpendapat demi tercapainya tujuan bersama. 2. Gaya kepemimpinan otoriter. Dalam gaya ini dilakukan oleh pemimpin yang memiliki sifat otoriter di mana kekuasaan berada di tangan satu pihak.
3. Gaya kepemimpinan karismatik. Dalam gaya ini dapat mempengaruhi para anggotanya melalui keistimewaan sifat atau kepribadian pemimpin, sehingga dapat menimbulkan rasa patuh, hormat, dan segan pada anggotanya. 4. Gaya kepemimpinan transaksional. Dalam gaya ini, pemimpin memotivasi para anggotanya untuk mencapai sasaran sesuai yang ditetapkan. 5. Gaya kepemimpinan transformasional. Dalam gaya ini, pemimpin mencurahkan segala perhatian terhadap anggotanya sehingga anggota merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. 6. Gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya ini, pemimpin seperti menciptakan suasana nyaman sehingga menimbulkan loyalitas dan partisipasi anggotanya. 7. Gaya kepemimpinan otokratik. Dalam gaya ini, pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan anggota tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan haknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa perpustakaan adalah pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan juga rekreasi bagi para pemustaka. Perpustakaan merupakan gudang informasi. Banyak sumber informasi yang disediakan di perpustakaan, sehingga banyak pengguna yang datang untuk mendapatkan informasi lebih mudah. Begitu kompleks peran perpustakaan, sehingga suatu perpustakaan membutuhkan seorang pemimpin yang profesional dan handal demi kemajuan perpustakaan itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila teman-teman kurang mengerti dan ingin bertanya, boleh tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.